Hari 2 Basis Data lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradigm plus Soleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi, untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu, atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator sebagai basis data untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Berikut penjelasan mengenai siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, DBA, pemakai akhir, dan pemakai, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data terdiri dari 6 tahap. 6 tahap utama pada proses desain basis data yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, yang terakhir implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response. Yang terakhir, processing time, dan storage space. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaannya, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas,
ketersediaan data yang lebih luas dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak, platform, kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performance, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Dari penjelasan di atas, ringkasan yang dapat kita peroleh yaitu terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika atau pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan, yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Berikutnya, jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Lalu yang terakhir, pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data, data fisik, dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Kita masuk ke dalam latihan soal. Soal nomor 1. Sebutkan 6 tahap utama pada desain basis data. Jawabannya adalah koleksi dan analisa. Kedua, desain basis data konseptual. Ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, pemetaan model data atau desain basis data logika. Kelima, desain basis data fisik. Dan yang terakhir, implementasi dan tuning sistem basis data. Soal nomor 2. Tahap pemilihan basis data. Jawabannya adalah karena pada tahap pemilihan DBMS, berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek relasional, atau objek lainnya, struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakaian dan pengiriman, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Soal nomor 3. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawabannya adalah karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Berikutnya, soal nomor 4. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawabannya, skema konseptual diproduksi dari tahap ini, terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Selanjutnya, soal nomor 5. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan?
untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi dari bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Soal nomor 6. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabannya adalah perancangan skema konseptual menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS Independent Model Data tingkat tinggi seperti EER atau Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS Independent, dan langkah-langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Yang kedua, perancangan transaksi menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap rancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Berikutnya soal nomor 7. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawabannya adalah ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu terpusat dan integrasi view-view yang ada. Untuk terpusat, penjelasannya adalah kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set. Kebutuhan pemakai kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Lalu untuk integrasi view-view yang ada, penjelasannya adalah untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal atau view. Kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Soal nomor 8. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Jawabannya adalah pertama terdapat top down, yang kedua bottom up, yang ketiga inside out, dan yang keempat mix. Soal nomor 9. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Pertama adalah struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Lalu yang kedua, personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staff programmer dalam satu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga adalah ketersediaan dari service vendor, yaitu keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Soal terakhir yaitu nomor 10. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Jawabannya adalah pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat, pemetaan sistem independen dan penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Untuk pemetaan sistem independen, penjelasannya
Pemetaan ke dalam model database dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Lalu untuk penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik, penjelasannya adalah mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di mana yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Sampai di sini penjelasan mengenai teori 2 yaitu desain basis data. Terima kasih, selesai.